Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maulida Salsa Umaya. Saya dari Ilmu Komunikasi Pagi kelas A Universitas Semarang, NIM K 311210065. Saya di sini akan menjelaskan tentang pernikahan siri. Apa itu pernikahan siri? Sebelum menuju pernikahan siri, saya akan menjelaskan tentang apa arti pernikahan. Pernikahan bagi umat Islam sendiri itu merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri atas dasar akad yang sudah ada dalam aturan undang-undang. Atau dengan kata lain, pernikahan ini bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, dan juga pernikahan ini bersifat sekali seumur hidup atau bisa disebut dengan bersifat kekal. Kemudian apa itu pernikahan siri? Pernikahan siri sendiri secara harfiah artinya rahasia, yang mana artinya pernikahan siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari orang banyak. Dan juga nikah siri ini tidak dicatatkan dalam kantor urusan agama atau disebut dengan KUA. Untuk nikah siri sendiri secara agama itu bisa dianggap sah jika syarat dan rukun nikahnya itu terpenuhi. Tetapi di mata hukum tetap tidak sah karena itu tadi tidak ada riwayat pencatatan di dalam KUA atau kantor urusan agama. Kemudian pernikahan siri ini diartikan oleh sebagian masyarakat adalah pernikahan yang tanpa wali. Pernikahan tanpa wali berarti tidak ada wali, yang berarti pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tertentu ini sulit atau rumit dijelaskan, atau hal yang mendesak seseorang untuk melakukan pernikahan siri. Kemudian faktor yang melatar belakangi nikah siri itu sebenarnya ada banyak, namun hal umumnya itu pertama, faktor ekonomi. Karena biaya administrasi pencatatan nikah bagi ekonomi ke bawah itu menurutnya bukan sedikit tapi susah untuk diselesaikan, atau bisa disebut dengan biaya administrasi itu bisa membengkak 2 kali karena faktor ekonomi tadi. Kemudian ada faktor belum cukup umur. Ini juga disebabkan oleh tidak jauh dengan kasus ekonomi tadi, faktor ekonomi. Kemudian ada faktor ikatan dinas, kerja atau sekolah. Kemudian adanya orang yang beranggapan bahwa nikah siri itu adalah nikah yang pencatatannya itu hanya untuk tertib biaya administrasi. Kemudian faktor yang paling umum adalah hamil di luar nikah. Ini sering terjadi karena kecelakaan atau insiden yang disebabkan oleh kaum remaja, yang mana membuat hal ini melakukan pernikahan siri tersebut. Kemudian kita akan membahas dampak dari pernikahan siri. Dampak dari pernikahan siri ini akan membuat seorang wanita ini akan membuat gimana ya kalau menjelaskan. Dari pernikahan siri ini yang merasa rugi adalah seorang wanitanya. Kenapa bisa disebut begitu? Karena dampaknya adalah satu, pernikahan mereka tidak sah di mata hukum atau negara. Kemudian status anak mereka akan dianggap sebagai status anak di luar nikah.
berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Pernikahan adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 8 tahun 2010 tentang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri disamakan dengan anak di luar nikah. Kemudian dampak dari nikah siri ini juga membuat suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah, yang mana jika suami tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri, maka anak dan istri tersebut tidak akan mempunyai hak waris, karena yaitu tadi pernikahan siri. Kemudian syarat dan tata cara pernikahan siri. Untuk syarat dari pernikahan siri adalah 1. Memenuhi 5 rukun. Kemudian mempelai pria tidak boleh memiliki 4 istri atau lebih dari 4 istri. Kemudian mendapatkan izin dari wali seorang mempelai pria ataupun wanita. Terus kemudian menunjuk orang untuk menjadi wali. Dan pernikahan siri ini tidak dilakukan secara terpaksa, dan tetap saja status pernikahan mereka tetap tidak sah di mata hukum. Kemudian untuk tata caranya, tata cara pernikahan siri sendiri tidak jauh berbeda dari pernikahan umum biasanya, yang mana pernikahan siri hal yang penting dari pernikahan siri adalah pertama, mendapatkan izin dari wali yang sah dari mempelai wanita, yaitu ayahnya. Kemudian setelah mendapat izin, lalu menunjuk atau membawa 2 orang sebagai saksi nikah. Setelah menunjuk 2 orang untuk menjadi saksi nikah, langsung ke orang yang bisa menjadi penghulu bagi mereka. Kemudian tetap harus menyiapkan mahar dan mas kawin untuk ijab kabulnya. Kemudian di sini kita akan membahas hukum pernikahan siri. Untuk hukum pernikahan siri sendiri, apabila dilihat dari aspek sosial, suatu pernikahan itu mempunyai arti yang penting, di mana hal itu telah terjadi karena 2 orang manusia yang awalnya tidak ada hubungan menjadi kenal dan kemudian melakukan pernikahan. Setelah melakukan pernikahan, di dalam pernikahan tersebut juga ada hubungan dari kerabat antar kekeluargaan. Kemudian kita membahas hukum pernikahan siri di pandangan atau menurut agama Islam. Hukum pernikahan siri secara agama itu bisa dikatakan sah jika, yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, jika rukun dan syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi. Dan pada prinsipnya, di mana nikah siri itu telah disepakati oleh agama, maka ya bisa dikatakan ya tadi itu sah. Kemudian menurut pandangan dari mazhab Hanafi dan Hambali, bahwa suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya tadi sudah terpenuhi, maka pernikahan siri tersebut bisa dikatakan dengan sah. Seperti dalil yang sudah diriwayatkan oleh HR Muslim yang berbunyi, takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka dari orang tuanya dengan amanah Allah, dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah atau dengan ijab kabul. Namun menurut Prof. Basit Aulawi, yang mana
seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, dan juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta. Ini menyatakan bahwa di ajaran Islam menikah hanya tidak dengan hubungan perdata. Namun pernikahan itu lebih dari itu, yang mana dilihat dari berbagai aspek, paling tidak harus memenuhi 3 syarat atau 3 aspek, yaitu agama, hukum, dan sosial. Kemudian hukum nikah menurut pandangan hukum atau pernikahan siri, hukum pernikahan siri di Indonesia. Pada tanggal 2 Januari tahun 1974 ini telah dikeluarkan dan disahkan peraturan pelaksanaan nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang mana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pasal 2 Undang-Undang ayat 2 ini juga berbunyi tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pencatatan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku ini dibahas pada bab 2 pasal 2 PP nomor 9 tahun 1975, yang mana bagi mereka yang melakukan pernikahan untuk pemeluk agama Islam, setiap orang dengan sengaja melangsungkan pernikahan tidak di hadapan pencatatan nikah, maka bisa ditindak pidana dengan bervariasi hukuman. Kemudian di sini juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga telah mengeluarkan fakta bahwa nikah siri dengan ketentuan hukum. Dua ketentuan hukum, yaitu pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, atau pernikahan siri itu hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, tetapi hal itu bisa haram jika ada hal negatif. Kemudian pernikahan harus dicatatkan resmi pada instansi berwenang atau di KUA sebagai langkah preventif untuk menolak hal yang negatif. Nah, mungkin segitu saja materi pernikahan siri yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.